Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, Ustadz khususnya kita bisa berjumpa lagi dalam kajian rutin kita setelah beberapa waktu kita tidak bertemu. Semoga senantiasa kita menjumpai Ibu semua, Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi dan maraknya bencana yang terjadi di negara kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Yuni, Pak Setio. Ya. Gimana? Afan. Baik, karena kita sudah lumayan sekarang, kita pukul jam... Ustadznya sudah 5. Ada. Assalamualaikum, Ustadz Amni. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak tahu dengar suara saya, Pak Taufik? Ustadz dengar suara saya, Ustadz ya? Afan. Bisa, Pak, bisa. Dengar. Langsung saja Pak Yuni, diteruskan. Ya, baik. Baik, sebelumnya kita agak lebih cepat saja. Mari kita awali kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah pada sore hari ini atau malam di Indonesia, kita akan mengkaji tema yang sangat penting buat kita, yaitu ada apa dengan riba, Ustaz ya. Dan mari kita siapkan, kita luruskan niat kita. Semoga apa yang kita niatkan itu akan menjadi amal baik buat kita dan menjadi ilmu buat kita, insya Allah. Ustadz, sekedar ini ya, sebelum kita mulai, kita punya waktu sekarang jam 5:03 atau jam 5:04. Jadi kita punya waktu maghrib di sini jam 6:14. Atau kalau di sana itu jam 9:14 ya Ustadz ya. Jadi Ustadz punya waktu mulai dari sekarang sekitar mungkin 1 jam lebih 15 menit paling maksimum. Jadi insya Allah nanti Ustadz kalau berkenan kita akan lanjut pada maghrib waktu Abu Dhabi Ustadz. Kira-kira gimana Ustadz? Jadi maghrib itu jam 19 maghrib jam 18:14 atau di jam 19:04. Insya Allah kita jumpa lagi Ustadz jam 9:40 waktu Indonesia Ustadz. Sekitar setengah jam untuk tanya jawab barangkali seperti itu. Kalau Ustadz berkenan, kita akan bagi 2 sesi. Sesi pertama sebelum maghrib dan sesi kedua setengah jam. Jika ada pertanyaan yang berlanjut Ustadz. Tapi kalau sekiranya pemaparan Ustadz sudah cukup, kita akan selesaikan maghrib insya Allah. Tapi Ustadz nanti kita lihat aja Ustadz ya. Langsung saja kita berikan kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Kita kembali bisa melaksanakan rutinitas belajar bersama. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membahas cuplikan dari salah satu buku saya yang berjudul Ada Apa Dengan Riba. Barangkali Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan judul buku itu. Dan buku ini juga sudah di-upload di Google Playbook bagi kawan-kawan yang ada di luar Indonesia yang ingin mendapatkan, nanti bisa diakses di Google Playbook dengan judul yang sama, yaitu Ada Apa Dengan Riba. Saya sediakan satu file PowerPoint, insya Allah nanti kita akan bagikan untuk panduan kajian di malam hari ini. Baik.
Pertama yang akan kita bahas adalah makna riba secara bahasa. Riba secara bahasa dari kata roba yarbu yang artinya tambah atau tumbuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'asau rasula rabbihim fa'akhadahum akhdatan rabiyah." Mereka mendurhakai utusan Tuhan mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan siksaan kepada mereka dengan siksaan yang rabiyah. Dan makna siksaan yang rabiyah adalah siksaan yang terus bertambah tidak pernah putus. Dan itulah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir. Allah juga berfirman di surat Al-Hajj ayat 5 menyebutkan tentang kata roba. Fa'idha anzalna 'alaihal ma'ah tazzat wa rabat wa ambatat. Apabila aku turunkan di atas muka bumi al-ma'a, air. Ihtazzat, maka bumi itu bergetar, wa rabat, dan tumbuh. Kata robat di sini maknanya adalah tumbuh. Kemudian kita beralih ke pengertian riba secara istilah. Riba secara istilah memiliki dua makna. Yang pertama adalah makna riba secara luas, riba secara istilah dalam arti yang luas, dan riba secara istilah dalam arti yang sempit. Makna riba secara istilah ada dua, riba secara istilah dalam makna luas dan riba secara istilah dalam makna sempit. Riba secara istilah syariat dalam makna luas adalah semua transaksi yang haram dalam Islam. Baik yang ada kaitannya dengan utang piutang maupun yang tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Kita bisa mendapatkan beberapa istilah riba dalam arti yang luas dari perkataan beberapa sahabat. Di antaranya perkataan Ibnu Abi Aufa. Beliau mengatakan an-najishu akilu riba kha'in. Orang yang melakukan jual beli najas adalah orang yang makan riba dan dia pengkhianat. Padahal jual beli najas itu tidak ada hubungannya dengan utang piutang. Seperti apa sih jual beli najas? Jual beli najas ada banyak bentuk dan itu termasuk salah satu di antara penipuan dalam transaksi. Jual beli najas ini salah satu di antara bentuk penipuan dalam transaksi. Baik yang ditipu penjual maupun pembeli. Contohnya misalnya apa? Berpura-pura menawar padahal tidak untuk beli. Tapi tujuannya adalah untuk mempengaruhi pembeli yang asli agar semakin tertarik untuk beli barangnya. Misalnya si A dengan si B sedang tawar-menawar, si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Lalu datang paimin. Kemudian paimin tanya, berapa ditawar si B? Jawab si A, ditawar 500. Paimin bilang, gini aja, saya berani 800 tak bayar tunai. Akhirnya si B merasa, ini paimin berani bayar lebih mahal dan dibayar cash. Berarti ini barangnya bagus. Akhirnya kemudian si B pun berani membeli dengan harga yang lebih tinggi, disebabkan karena pengaruh si paimin. Maka posisi paimin di sini, jika transaksi itu terjadi, posisi paimin disebut najis. Dan transaksinya disebut dengan jual beli najas. Dan jual beli najas, jika itu terjadi maka konsumen nanti berhak memiliki hak khiyar. Yaitu khiyar karena ghaban, khiyar karena pembodohan. Sehingga kalau dia sadar ternyata dia dibodohi, maka di posisi ini dia berhak untuk membatalkan akad. Wallahu a'lam. Selanjutnya, kita juga bisa menjumpai istilah riba dalam makna luas. Dari keterangan Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Lamma unzilatil ayatu min akhiri suratil Baqarah fir riba. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal masjidi faharramat tijarata fil khamri." Ketika turun ayat terakhir dari surat Al-Baqarah tentang riba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju masjid, lalu beliau haramkan perdagangan khamr. Padahal kita tahu jual beli khamr
Jual beli khamr itu jual beli haram karena datnya. Jual beli haram karena objeknya haram. Sehingga tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Tapi ketika turun ayat tentang riba, Nabi SAW haramkan khamr. Sehingga ini mengisyaratkan bahwa transaksi yang haram termasuk jual beli khamr bisa dimasukkan dalam kategori riba. Kemudian kita akan beralih kepada pengertian riba secara istilah dalam makna yang lebih sempit. Ada banyak definisi yang disampaikan oleh para ulama dan di buku saya kutipkan ini. Tambahan khusus yang dimiliki oleh salah satu pelaku akad tanpa imbalan sebaliknya. Kita tuliskan di sini, riba dalam makna yang lebih sempit, pengertiannya adalah tambahan khusus yang dimiliki salah satu pelaku akad tanpa penyeimbang. Apa yang dimaksud dengan tanpa penyeimbang? Kita buat gambaran seperti ini. Ada orang yang utang 1 juta, lalu dia nanti berkewajiban untuk mengembalikan senilai 1 juta plus 100.000. Bapak Ibu bisa lihat apa penyeimbang 100.000 ini? Kosong. Sehingga dia mendapatkan tambahan 100.000, sementara tidak ada penyeimbang di sisi sebelah kiri. Sehingga tambahan ini adalah tambahan riba. Anda bedakan dengan ini. Ada orang punya modal 1 juta, lalu dia gunakan untuk usaha. Kemudian dari situ dia berhasil mendapatkan modalnya balik plus keuntungan 500.000. Apa penyeimbang dari 500.000? Kita bisa memahami penyeimbangnya adalah usaha. Sehingga 500.000 ini statusnya adalah keuntungan yang halal. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengkontraskan antara riba dengan jual beli. Allah Ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli itu halal, dan Allah haramkan riba. Riba itu haram. Sehingga antara jual beli dengan riba adalah dua hal yang sangat kontras. Maka apa lawan riba? Jawabannya lawan riba adalah jual beli. Baik. Apa sisi perbedaannya? Kita bisa lihat salah satunya ini, pembedanya. Jadi dalam dunia riba, uang itu bekerja sendirian. Lalu menghasilkan keuntungan. Sekecil apapun keuntungan ini hukumnya haram. Tapi dalam dunia jual beli, uang itu bekerja plus usaha dari orangnya. Kemudian dia mendapatkan keuntungan. Maka keuntungan itu adalah keuntungan yang halal. Itulah keuntungan jual beli yang diperbolehkan oleh Al-Quran. Kemudian kita akan lihat hukuman riba di 5 fase kehidupan manusia. Yang di sini kita bisa menyimpulkan riba itu dosa besar. Pertama, di dunia hartanya dibinasakan. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuh kembangkan sedekah. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir, makna membinasakan riba adalah Allah hilangkan harta itu bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah hilangkan 100% dari tangan pemiliknya. Sehingga harta itu dibuat rusak. Harta itu dibuat rusak. Karena dibuat rusak, maka tidak bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya dibuat harta itu jadi kebakaran atau hancur atau yang lainnya. Atau yang kedua, au yahrumahu barakata malihi fala yantafi'u bihi. Atau Allah haramkan baginya untuk bisa mendapatkan keberkahan dari hartanya sehingga tidak bermanfaat baginya. Bal yu'adzibuhu bihi fid dunya wa yu'aqibuhu alaihi yaumal qiyamah. Dan nanti Allah Ta'ala telah memberikan hukuman kepadanya di dunia disebabkan riba,
dan nanti Allah akan memberikan hukuman kepadanya di hari kiamat. Nabi SAW bersabda, "Ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila qillatin." Siapapun yang memperbanyak hartanya dari cara riba, maka akhir urusannya akan menjadi miskin. Dan ini terbukti ya. Barangkali Bapak Ibu sudah sangat sering mendengar cerita-cerita tentang kegagalan usaha. Termasuk orang yang dia mendapatkan hasil dari riba, ternyata Allah Subhanahu wa taala jadikan akhir kehidupannya ya, sangat mengenaskan, sangat memprihatinkan. Banyak di antara mereka yang dulu pendapatannya dari riba, sampai akhir hayatnya ya, dia banyak utang. Masya Allah. Padahal kan duitnya banyak. Baik. Anda bisa bedakan dua hal ini ya. Antara memiliki dengan memanfaatkan. Ini sama atau beda? Jawabannya beda. Memiliki berarti harta itu menjadi miliknya. Memanfaatkan berarti harta itu memberikan layanan baginya. Tapi tidak semua orang yang memiliki harta, dia memanfaatkan harta itu. Karena itu berbeda antara memiliki dengan memanfaatkan. Berbeda antara memiliki dengan memanfaatkan. Baik. Tidak semua yang kita miliki kita manfaatkan. Tidak semua yang kita miliki kita manfaatkan. Karena itu bisa jadi ada orang yang dia memiliki harta riba. Memiliki harta riba. Tapi ternyata dia tidak bisa memanfaatkannya. Kok bisa Pak? Ya banyak yang kayak gitu. Dia kaya dari hasil riba. Tapi ya, sakit-sakitan. Nggak bisa makan banyak. Makan ini pantangan, semua serba pantangan. Akhirnya dia nggak bisa melakukan apapun terhadap harta yang dia punya, meskipun dia memilikinya. Baik. Itulah hukuman yang diberikan oleh Allah, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, Allah haramkan dia untuk mendapatkan keberkahan hartanya, fala yantafi'u bihi, sehingga dia tidak bisa memanfaatkannya. Ada cerita ini yang menurut riwayat cerita itu, kejadiannya ada di Mojokerto, Jawa Timur. Jadi ada orang yang dia sukanya nggak pakai baju. Terus keluar rumah, keliling-keliling kampung sambil teriak-teriak. Saya punya rumah sekian, punya mobil sekian. Orang ini kaya. Rumahnya ada beberapa, mobilnya juga ada beberapa. Dia kaya. Tapi dia sukanya seperti itu, teriak-teriak keliling kampung. Hingga akhirnya, ya ketika itu keluarganya merasa malu ya. Jadi kalau dia keluar nggak pakai baju, ditangkap, bawa pulang, nanti kayak gitu lagi. Kalau nggak ketahuan bisa jauh itu jalan-jalannya. Ternyata selidik punya selidik, orang ini betul hartanya banyak, tapi dia dapatkan dari hasil KPR, dari hasil BPR. Jadi dia punya BPR, Bank Peribaan Rakyat. Jadi dari hasil BPR dia yang banyak itu dia kaya, dia sangat kaya. Tapi Masya Allah, Bapak Ibu bisa lihat, dia nggak mau pakai baju. Padahal duitnya kalau dipakai beli baju, studio ANB Channel ini penuh. Duitnya kalau dipakai untuk beli kendaraan, wah dia punya banyak mobil. Tapi dia nggak mau pakai baju, dia keliling-keliling kampung nggak pakai kendaraan sambil menunjukkan harta saya sekian, harta saya sekian. Itukah yang disebut dengan orang yang menikmati hartanya? Jawabannya tidak. Dia memiliki tapi dengan cara yang terlarang dan dia tidak bisa menikmati. Dan Allah Subhanahu wa taala mencabut kemampuan dia untuk menikmatinya dengan cara seperti ini. Termasuk di antaranya bisa jadi itu terjadi pada diri kita. Ada banyak makanan lezat, kita mampu untuk beli semuanya. Tapi ini pantangan kolesterol, yang ini darah tinggi, yang ini asam urat, yang ini apalagi, yang ini. Akhirnya dia nggak bisa menikmati banyak hal.
Kemudian hukuman yang kedua adalah di alam kubur. Dia dihukum oleh Allah berenang di sungai darah, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW bermimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Ataina ala nahrin min damin. Kami mendatangi sungai dari darah. Di sana ada orang yang berdiri di tepi sungai sambil membawa bebatuan, dan satu orang lagi berenang di tengah sungai. Ketika orang yang berenang dalam sungai darah ini hendak menepi, lelaki yang bawa batu tadi melemparkan batunya ke arah orang yang berenang ini, ke arah mulutnya, hingga dia pun terdorong balik ke tengah. Dan begitu seterusnya, wallahu alam sampai kapan. Dan itulah hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Waliyadzubillah. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada malaikat, siapakah ini? Dan jawaban malaikat adalah, dia adalah orang yang memakan riba. Kemudian dibangkitkan di hari kiamat seperti kerasukan setan. Dan ini proses sebelum terjadinya hisab di padang mahsyar. Sehingga orang ini dihisab oleh Allah Ta'ala sebelum dia, atau sudah diadab oleh Allah sebelum dia dihisab. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 275. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, tidaklah mereka dibangkitkan kecuali seperti dibangkitkannya orang yang kemasukan setan karena ketempelan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, akilur riba yub'atsu yaumal qiyamati majnunan yukhnaq. Makan riba akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi gila dan tercekik. Sehingga yang lain bisa berjalan normal, dia nggak bisa berjalan normal. Itu menunjukkan bahaya besar memakan riba. Kemudian di padang mahsyar ditantang perang oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Jika kalian tidak meninggalkan riba, maka umumkan untuk berperang dengan Allah dan Rasulnya. Kata Ibnu Abbas, yuqalu yaumal qiyamati li'akilir riba, khudh silahaka lil harbi. Kelak di hari kiamat, pemakan riba akan diperintahkan, ambil senjatamu untuk perang. Dan ini menunjukkan betapa besarnya dosa riba ya. Karena dia melakukan kezaliman secara terstruktur. Dilindungi oleh undang-undang yang berlaku. Sehingga orang yang dizalimi nggak bisa ngapa-ngapain. Meskipun itu dilakukan pada saat kesepakatan di awal. Tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia terjepit. Di posisi dia butuh, lalu dia utang. Tapi kemudian kena bunga. Baik. Karena itulah Imam Malik bin Anas, menurut Imam Malik, makan riba dosanya lebih besar dibandingkan minum khamr. Makan riba dosanya lebih besar dibandingkan minum khamr. Karena beliau pernah ditanya oleh seseorang yang menjumpai sebuah kejadian, ada orang minum khamr lalu sampai mabuk, mendem, kemudian dia gunakan khamr itu untuk wudhu. Ya ta'akarul qamar, sambil berusaha untuk menggapai bulan. Akhirnya orang yang melihat kejadian itu spontan mengatakan, istri saya tertalak jika ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk ke dalam perut manusia melebihi buruknya khamr. Setelah ngomong seperti itu, dia pun menghadap Imam Malik lalu bertanya, apakah sumpah saya ini sah? Saya mengatakan istri saya tertalak kalau ada sesuatu yang lebih buruk dibandingkan khamr yang dikonsumsi oleh manusia. Lalu Imam Malik mengatakan, irji hatta andura ila mas'alatikum. Silakan kau pulang dulu, saya akan pelajari kasusmu.
Kemudian di lain kesempatan orang ini datang lagi. Lalu kata Imam Malik, imra'atuka talikun. Sumpah Musa, istrimu tertalak. Atasaffahu fi kitabillah falam ara syai'an asyadda minar riba. Aku membuka-buka kitabullah dan tidak aku jumpai ada sesuatu yang lebih buruk yang masuk ke dalam perut manusia melebihi riba. Kemudian beliau mengutip ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman ditantang perang di hari kiamat. Padahal peminum khamar nggak sampai pada tingkatan ancaman itu. Nah, ini kata beliau, makan riba dosanya lebih besar. Kemudian yang kelima adalah ancaman neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Siapa yang kembali lagi melakukan transaksi riba, maka dia adalah penduduk neraka. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian riba itu diharamkan dalam semua agama, tidak hanya dalam agama Islam. Termasuk juga diharamkan dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya. Ada dalam Taurat bahwasanya riba itu haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa akhdhihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil." Ada di surat An-Nisa ayat 161. Mereka mengambil riba padahal sudah dilarang dan mereka makan harta manusia dengan cara yang batil. Al-Mawardi mengatakan riba itu tidak pernah dihalalkan dalam semua syariat berdasarkan ayat ini. Maksudnya adalah fil kutubis sabiqah, dalam kitab-kitab di masa silam. Allah telah haramkan riba untuk Yahudi dan mereka mengetahui hal itu. Dan mereka melarang transaksi riba antar sesama Yahudi. Walakinnahum yubihunahu ma'a ghairihim. Tapi Yahudi membolehkan riba jika dilakukan dengan selain Yahudi. Jadi kalau Yahudi utang Yahudi, nggak boleh ada tambahan. Tapi kalau masyarakat Yathrib, penduduk Madinah, utang Yahudi, kena riba. Sehingga mereka mendapatkan penghasilan besar dari cara seperti ini. Nah, kemudian dulu ada satu kisah ya tentang pemugaran Ka'bah. Jadi seperti yang kita tahu bahwasanya Ka'bah itu pernah runtuh bangunannya disebabkan karena banjir sampai Hajar Aswad itu lepas dari tempatnya. Akhirnya masyarakat Quraisy mereka bersepakat untuk membangun kembali Ka'bah. Akhirnya mereka kumpulkan iuran untuk mengundang tukang, untuk mengundang tenaga dan mengumpulkan bahan baku. Nah, di sini ada pesan yang disampaikan oleh Abu Wahab bin Abid dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu baninya Abu Jahal. Abu Wahab mengatakan, "Ya ma'syara Quraisy, ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy. La tudkhilu fi bunyaniha min kasbikum illa thayyiba." Janganlah kalian melibatkan untuk pembangunan Ka'bah dari pendapatan kalian illa thayyiban, kecuali yang halal. Kecuali yang thayyib. La yadkhulu fiha mahru baghiyin wala bai'u riban wala bai'a riban wala madlamatu ahadin minan nas. Jangan sampai terlibat dalam pembangunan Ka'bah ini mahar pelacur atau transaksi riba. Sehingga hasil transaksi riba oleh orang jahiliyah, mereka nggak mau melibatkannya untuk disumbangkan ke pembangunan. Dari mana mereka tahu ini? Padahal mereka tidak punya wahyu. Mereka juga nggak baca Taurat dan Injil. Lalu dari mana mereka tahu? Jawabannya adalah bisa jadi dari naluri. Sehingga orang kafir sekalipun menyadari riba itu kotor. Makanya tidak boleh dipakai untuk bangun Baitullah. Berikutnya kita akan beralih ke riba jahiliyah. Ada dua bentuk riba jahiliyah yang saya sebutkan di PowerPoint ini.
Meskipun kalau di buku saya ada 4 ya. Zaid bin Aslam, ulama tabi'in mengatakan, kana riba fil jahiliyah ay yakuna lirrajuli 'ala rajulil haqq ila ajalin. Bentuk riba jahiliyah adalah si A berutang kepada si B sampai batas waktu tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, si B memberi tawaran kepada si A. Lunasi utangmu sekarang ataukah ditambah bunga. Jika si A melunasi ketika itu, maka tidak ada kelebihan apapun. Dan jika tidak melunasi ketika itu, maka si A terbebani tambahan yang harus dia bayarkan dan batas pelunasannya ditunda. Jadi riba jahiliyah menurut keterangan Zaid bin Aslam. Riba jahiliyah menurut keterangan Zaid bin Aslam, saat akad utang sampai rentang deadline, ini tidak ada riba, tidak ada bunga. Jika melebihi deadline, baru ada bunga. Sehingga bunga itu muncul ketika pelunasannya melebihi dari jatuh tempo. Baik. Berarti saat akad utang piutang nggak ada kesepakatan bunga, betul nggak ada. Baru kalau melebihi dari jatuh tempo ada bunganya. Nah, kita bisa melihat ini seperti kartu kredit. Persis seperti kartu kredit. Kartu kredit yang kita tahu ya, saat pengambilan kartu kredit tanpa bunga. Tanpa bunga. Jika telat, kena penalti. Jika telat, kena penalti. Sehingga ini adalah tambahan tadi ya. Jika melebihi deadline, ada bunganya. Kalau dia bisa tepat waktu, nggak ada bunganya. Dan jahiliyah menganut seperti ini. Baik. Selanjutnya yang kedua adalah riba jahiliyah menurut Qatadah. Inna riba alil jahiliyah yabi'u rajulul bai'a ila ajalin musamma. Fa idza halal ajal wa lam yakun 'inda sahibihi qada' zada wa akhara anhu. Bentuk riba jahiliyah, si A menjual barang kepada si B secara kredit sampai batas waktu tertentu. Ketika tiba jatuh tempo, sementara si B tidak bisa melunasi, maka harga barang dinaikkan dan waktu pelunasan ditunda. Sehingga ini contoh yang terjadi di leasing ya. Riba jahiliyah versi yang kedua adalah jual beli kredit. Jual beli kredit di mana di mana pembayaran akan bertambah jika konsumen tidak bisa lunas tepat waktu. Sehingga misalnya kredit 1 tahun dengan harga 10 juta. Jika akhir tahun dia nggak bisa lunas, maka di situ ada tambahan. Dan waktu pelunasannya ditunda. Baik. Praktek ini termasuk riba jahiliyah. Wallahu a'lam. Kemudian di sini saya sebutkan apa yang harus dilakukan oleh seorang muslim agar terhindar dari riba. Di antaranya adalah memiliki kesadaran akhirat. Kalau kita akan dihisab. Sehingga dengan ini kita akan lebih waspada dan hati-hati. Berilmu sebelum berbisnis. Sebagaimana pesan Ali bin Abi Thalib juga Umar bin Khattab. Kata Ali bin Abi Thalib, "Man tajara qabla ayatafaqqaha irtatama fir riba thumma irtatam." Barang siapa yang berdagang sebelum memahami ilmu agama, maka dia akan terjerumus ke dalam riba. Semakin terjerumus, semakin terjerumus.
Umar Ibn Khattab juga mengingatkan ketika beliau inspeksi di pasar. Tanya kepada para pedagang. Nggak bisa jawab, diusir. La yabi'u fi suqina illa man tafaqqaha. Wa illa akala riba sya'a am abah. Tidak boleh jual beli di pasar ini kecuali orang yang paham fikih. Jika tidak, dia akan makan riba sadar maupun tidak. Dan kita bisa memahami banyak kasus orang ketika dia nggak bisa membedakan mana yang riba, mana yang bukan, akhirnya dia pun makan riba. Wallahu a'lam. Kemudian juga menanamkan bahaya riba. Di antaranya ini ya. Hadis riwayat Al-Hakim, riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa menzinai ibunya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Baik. Sehingga di sini Nabi SAW menyebut yang paling ringan adalah seperti orang menikahi ibunya sendiri. Menikahi ibu jelas batal. Tapi yang terjadi adalah zina dengan ibunya. Wallahu a'lam. Kemudian jangan mudah melakukan akad utang karena ini adalah sebab terbesar orang melakukan transaksi riba. Nabi SAW pernah bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Qalu wa madzaka ya Rasulullah? Qala ad-dain. Janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian setelah mendapatkan keamanan. Para sahabat bertanya, apakah itu? Wahai Rasulullah, beliau SAW bersabda, itu adalah utang. Hadis riwayat Ahmad. Sehingga menakut-nakuti diri sendiri itu bentuknya adalah utang yang justru itu akan membebani diri kita. Kemudian miliki sifat qanaah, karena dengan qanaah maka orang akan merasa apa yang ada di sekitarnya itu sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang nyaman. Karena dia memiliki harta kaya yang qanaah, al-ghina, yaitu merasa cukup. Imam Syafi'i mengatakan, idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu memiliki hati qanaah fa anta wa malikud dunya sawa, maka kau sama dengan raja dunia. Kemudian fokus pelunasan utang dan perjuangkan bayar pokoknya saja. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba, pemakan riba, mencatatnya, dua saksinya, waqala, dan Nabi SAW bersabda, hum sawa, mereka semuanya sama-sama dilaknat. 5 orang yang dilaknat karena riba, pemakan riba, pemberi riba, 2 atau pencatat transaksi, dan 2 saksi. Pencatat transaksi dan yang terakhir adalah 2 transaksi. Nah, yang terakhir adalah 2 saksi. Sehingga ada 5 orang yang dia dilaknat karena riba. Maka waspadalah, jangan sampai kita terlibat dalam salah satunya. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan melihat transaksi riba di sekitar kita. Riba itu ada 2. Saya bahas di sini. Pertama adalah riba jual beli. Riba utang dulu, riba utang. Ini yang sering disebut dengan riba jahiliyah. Riba utang piutang adalah riba jahiliyah. Yaitu utang yang menghasilkan manfaat. Sehingga ketika orang berutang, maka yang ngutangi harus memberikan sesuatu. Besar kecilnya sesuai dengan nilai utang. Dan itulah riba jahiliyah yang ancamannya sangat mengerikan tadi ya. Yang kedua adalah riba jual beli. Atau riba jual beli. Riba jual beli hanya berlaku untuk 6 komoditas ribawi.
Baik. Silahkan dijawab di chat, sebutkan 6 komoditas ribawi. Silahkan dijawab di chat. Ada jawaban? Ada jawaban? Ada ketemu ini. Sebutkan 6 benda ribawi. Baik. Ada yang mau memberikan jawaban? Baik, berarti saya yang harus jawab ya. 6 dari ribawi adalah emas, perak, gandum, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Ini 6 benda ribawi dan ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari sahabat Ubadah Ibnu Samit dan juga beberapa sahabat yang lainnya. Ada 6 benda ribawi. Mohon maaf, saya lupa share screen ya. Jadi 6 benda ribawi kami ulang, ini ya. Emas, perak, gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam. Dari ke-6 benda ribawi ini dikelompokkan jadi 2. 6 ini dikelompokkan jadi 2. Pertama, kelompok 1, yaitu emas dan perak. Kiaskan dengan ini adalah semua mata uang. Semua mata uang yang sah dan berlaku di masyarakat. Kelompok yang kedua, adalah bahan makanan. Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Sehingga dia tahan lama. Contohnya beras, tepung, gula, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami ya. Kemudian sekarang kita akan lihat ke aturannya. Jika dipertukarkan dengan yang sejenis, maka wajib tunai dan sama kuantitas. Baik. Jika dipertukarkan dengan yang sejenis, maka wajib tunai dan sama kuantitas. Misalnya duit dengan duit, rupiah dengan rupiah, emas dengan emas, maka wajib tunai dan sama kuantitas. Yang kedua, jika dipertukarkan dengan yang beda jenis, tapi satu kelompok, maka ini boleh beda, tapi wajib tunai. Boleh beda, tapi wajib tunai. Ini berlaku khusus untuk orang yang melakukan transaksi antara misalnya uang dengan perak atau yang lainnya. Yang dimaksud dengan boleh beda di sini ada beda kuantitas. Sehingga 1 gram emas ditukar dengan 100 gram perak, boleh enggak? Boleh. Itu selisihnya banyak sekali. Selisih itu bukan termasuk riba yang terlarang, karena yang namanya jual beli, orang berhak untuk menjual sesuai dengan harga yang dia inginkan. Wallahu a'lam.
Kemudian satu lagi aturannya adalah jika dipertukarkan beda jenis, misalnya beras dengan gandum atau dengan kurma, maka ini bebas. Sehingga bolehkah jual beli beras secara kredit? Bolehkah jual beli beras secara kredit? Uang, kemudian di sini beras. Nah ini tidak tunai, ini kredit. Sehingga pembayarannya tertunda, tapi berasnya diambil di depan. Boleh ataukah tidak? Jawabannya boleh, karena ini beda kelompok. Karena lintas kelompok. Yang satu kelompok satu, yang satu kelompok dua. Dan jika lintas kelompok maka tidak ada aturan. Maka boleh kredit dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian tentang riba utang piutang, ada kaidah yang disampaikan oleh sahabat Fudalah bin Ubaid. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Termasuk diantaranya yang memanfaatkan barang gadai. Anas bin Malik meriwayatkan idza aqrada ahadukum qardan fa ahda lahu aw hamalahu 'ala ad-dabah fala yarkabha wa la yakbalhu. Kalau ada di antara kalian yang menghutangi yang lain, lalu dia ngasih hadiah, yang diberi utang ini ngasih hadiah, atau dikasih tumpangan gratis, fala yarkabha, maka jangan dinaiki, wala yakbalhu, dan jangan kau terima hadiah itu. Sehingga dilarang oleh dalam hadis ini untuk menerima hadiah disebabkan karena baik. Kemudian yang kedua adalah tukar uang dengan kelebihan. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bersabda, "Adzabu bidzahab riban illa ha wa ha." Emas ditukar dengan emas itu riba kecuali jika ha wa ha, nyoh, artinya dilakukan secara kontan, secara tunai. Makanya jual beli emas online hukumnya dilarang. Karena uang dengan emas itu masih satu kelompok tapi beda. Cuman karena masih satu kelompok berarti berlaku aturan wajib tunai. Bagaimana kalau orang mendapatkan hadiah sebelum utang lunas? Hadiah sebelum utang lunas ada dua pilihan. Pertama ditolak. Yang kedua dihitung sebagai pelunasan. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, saya mengutangi seseorang yang sebelumnya tidak kenal. Lalu dia memberikan hadiah yang banyak kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Jawab Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ruddai ilaihi hadiyatah au ihsibha lahu. Kembalikan hadiah itu kepadanya atau hitung sebagai pelunasan. Hingga misalnya Anda ngutangi si A senilai 1 juta. Lalu si A ngasih oleh-oleh durian. Bolehkah ini diterima? Silahkan. Namun harus ditentukan kira-kira berapa nilainya. Ya. Misalnya setelah dia terima durian itu ditanya, atau orang yang bawa ini ditanya, kamu beli ini berapa? 200.000. Baik, berarti utangmu yang 1 juta tinggal 800. Itu yang dimaksud mengurangi nilai. Wallahu a'lam. Kemudian saran yang sama juga disampaikan oleh Ibnu Abbas. Kata penanya, saya mengutangi seseorang penjual ikan senilai 20 dirham. Lalu dia menghadiahkan ikan yang kuperkirakan harganya 13 dirham. Sehingga ngutangi 20 dirham dapat
ikan yang kurang lebih nilainya adalah 13 dirham. Apa jawab Ibnu Abbas? Khudh minhu sab'ata darahim. Sekarang kamu hanya boleh mengambil sisanya, yaitu 7 dirham. Wallahu a'lam. Baik. Ini ada juga yang tadi sudah. Baik, 6 Pendari Bawi ada yang sudah jawab. Ya, Pak Rusmanto. Insya Allah sudah bagus ya. Jadi gandum itu ada 2, gandum halus dan gandum kasar. Kalau gandum halus namanya bur, kalau gandum kasar namanya syair. Nah, jawawut. Nah, di sini tulisnya jawawut. Jawawut ini gandum halus. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita antarkan sebagai mukaddimah. Selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara. Barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan sebelum sholat maghrib. Silahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallah Ustaz atas pemaparannya, sangat jelas sekali dan ini sangat bermanfaat buat kita karena kita setiap hari pasti berinteraksi dengan hal jual beli, hutang piutang dan lain sebagainya. Tafadhol kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Tafadhol. Bisa lewat chat atau bisa disampaikan langsung biar agak lebih cepat. Silakan Bapak Ibu. Namanya udah jelas semua nih. Sebentar, saya chat. Alhamdulillah. Ini ada yang tanya, Bu Nisrina. Silakan Bu Nisrina langsung aja. Di-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ustadz? Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga yang jamaah di sini juga sehat-sehat dan selalu dalam keistiqomahan dengan Quran dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Amin walaka bimithli. Ustadz, izin bertanya mengenai perihal yang terakhir, Ustadz, yang mengenai kita mengutangkan tadi, lalu kita diberikan hadiah. Jadi boleh nggak Ustadz, diulangi sekali lagi karena tadi saya agak terlewat pertama itu. Yang kedua, dulu saya ingat Ustadz. Jadi ada Raja Salman ya kalau nggak salah datang ke Indonesia. Raja Salman itu membawa peralatan sampai mobil-mobilnya pun tidak mau disediakan oleh pemerintah Indonesia kalau nggak salah seperti itu adanya. Apakah jadi saya jadi teringat yang kan Indonesia itu kan dihutangi banyak ya oleh Saudi. Apa mungkin beliau pada saat itu memakai udah tahu mengenai perihal kalau kita mengutangkan kita tidak boleh taking advantage seperti itu atau bagaimana Ustadz waktu itu? Cuma tiba-tiba teringat aja. Itu aja Ustadz pertanyaannya, jazakallah khair. Jazakallahu khairan. Baik. Kita akan membahas tentang hadiah karena utang. Hadiah karena utang itu ada 3. Ada 3 ya. Pertama, hadiah setelah utang lunas. Dan tidak ada hubungannya dengan transaksi utang. Ini hubungan boleh. Hukumnya diperbolehkan. Sehingga misalnya si A utang kepada si B, lalu bulan ini dia lunasi. Saat Ramadan, si A datang ke si B. Atau si B datang ke si A. Kemudian dikasih misalnya dia uang untuk anaknya atau siapa. Insya Allah tidak masalah karena tidak ada kaitannya dengan utang piutang. Meskipun tujuan si B di sini ingin karena merasa berterima kasih dulu sudah pernah dibantu oleh si A. Yang kedua, hadiah atau tambahan saat melunasi utang. Jadi perhatikan di sini saat melunasi utang. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya boleh
dengan 3 syarat. Apa saja itu? 1 adalah tidak disepakati di depan. Nah, syarat yang kedua adalah tidak atas permintaan, tidak atas permintaan pemberi utang. Kalau atas permintaan pemberi utang enggak boleh. Bisa enggak boleh? Karena berarti dia mengambil untung dari transaksi utang. Yang ketiga, tidak ada tradisi di masyarakat siapa yang memberi utang atau yang menerima utang maka dia saat mengembalikan harus ngasih kelebihan. Enggak ada tradisi seperti itu. Jika ada tradisi, maka tradisi ini sama dengan kesepakatan. Ini 3 syarat agar hadiah atau tambahan saat melunasi utang hukumnya diperbolehkan. Sehingga untuk jenis yang kedua ini tidak mutlak dilarang. Nabi SAW sendiri pernah melakukannya, memberi tambahan saat melunasi utang. Lalu yang ketiga adalah hadiah sebelum utang lunas. Jadi di sini ada hadiah setelah utang lunas, ada hadiah saat melunasi utang, dan ada hadiah sebelum utang lunas. Hadiah sebelum utang lunas, ini pilihannya ada 2. Ditolak atau diterima dengan dihitung sebagai pelunasan. Hadiah sebelum utang lunas ada yang ditolak, ada yang diterima, tapi dihitung sebagai pelunasan. Kalau diterima gimana? Ya seperti tadi ya. Si A ngutangi si B 1 juta. Lalu B bawain duren untuk si A. Padahal utangnya belum lunas. Maka boleh diterima oleh si A dengan syarat nilai utang si B jadi berkurang senilai duren. Sehingga duren ini berapa? 100.000. Oh, berarti utangmu tinggal 900. Yang 100 dibayar pakai duren. Wallahu a'lam. Dan ini berdasarkan fatwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sebagaimana yang tadi kita kutip. Masya Allah, saya lupa share screen ya. Jadi saya nulis banyak ternyata. Nah, kurang lebih seperti ini tadi yang saya tulis ya. Hadiah karena utang ada 3 ini ya. Setelah utang lunas, kemudian saat melunasi utang, dan sebelum utang lunas. Baik. Cukup insya Allah. Pak Ustadz, alhamdulillah, jazakallah khair. Wa jazakallahu khairan. Terima kasih Ibu Nisrina. Yang lain silakan, Bapak Ibu. Sebenarnya banyak nih. Silakan. Kita masih punya waktu sekitar 13 menit sebelum azan. Silakan. Sambil menunggu Ustadz, saya ada pertanyaan sedikit mengenai kartu kredit Ustadz. Silakan. Kartu kredit itu, ya, contoh di kantor kita itu kartu kredit itu free, tidak ada biaya tahunan karena memang secara by default, secara otomatis itu kita diberikan pilihan untuk gaji kita lewat bank tersebut, kemudian kita punya kartu kredit untuk free semuanya ya gitu. Kemudian apabila kita tidak pernah membayar lewat dari batas tempo sehingga karena kita tidak mau riba Ustaz ya. Tapi kemudian karena kita sering menggunakan itu tanpa mengambil riba, kemudian kita dapat benefit-benefit semacam nanti loyalitas itu Ustaz, semacam ke sini dapat diskon dan sebagainya. Itu gimana Ustaz? Kira-kira Ustaz. Satu lagi, apabila kita punya kartu kredit kemudian kita membayar
uang tahunan. Itu walaupun kita tidak pernah membayar riba, tidak pernah melebihi dari tenggat waktu yang dibutuhkan, hanya memudahkan. Misalnya di sini kita bayar sekolah itu mahal, Ustaz. Jadi kita kalau cash itu kadang-kadang susah, jadi kita sementara pakai kartu kredit dulu, nanti kita reimburse ke perusahaan semacam itu, Ustaz. Jadi dua hal tadi, Ustaz. Silakan, Ustaz. Baik. Yang satu, bolehkah mendapatkan manfaat dari kartu kredit ya? Posisi kartu kredit itu kan berarti kita punya utang. Kita berutang ke pihak bank. Kemudian kita mendapatkan manfaat dari bank, dikasih reward, karena mungkin kita disiplin dalam bayar dan seterusnya. Wallahu alam, dohirnya nggak masalah, Pak. Yang bermasalah itu kalau kita punya kartu debit. Kemudian dari kartu debit itu kita dikasih hadiah oleh bank. Berarti di posisi ini kita memberi utang ke bank, lalu bank ngasih hadiah. Jadi begini. Rekening atau gini ya. Nasabah kreditor berarti dia yang menabung. Apa akad yang terjadi dengan bank? Akad apa yang dia lakukan dengan bank? Sehingga saat nasabah itu naruh duit di bank, punya rekening, dia naruh duit di bank, dia nabung bank, atau menerima transferan dari temannya atau kantor, kemudian masuk ke rekeningnya. Dan duitnya mengendap di situ. Akad apa yang dia lakukan? Akad yang dilakukan adalah akad utang. Dan dalam bahasa Arab, ya, rekening itu, rekening tabungan, itu disebut dengan al-hisab al-jari. Dan mereka mengatakan hisabat al-jariyat itu akadnya adalah akad qard. Akadnya adalah akad qard, utang piutang. Sehingga orang yang memiliki rekening debit di bank, kemudian di situ ada isinya adalah dia memberikan utang kepada pihak. Karena itulah dia tidak boleh untuk menerima hadiah apapun. Berbeda dengan kartu kredit. Kalau kartu kredit berarti dia menggunakan pinjaman dari bank. Dia utang bank. Lalu oleh bank, karena kita disiplin bayar, oleh bank dikasih reward. Boleh nggak itu diterima? Wallahu alam, dohirnya boleh. Jadi ini untuk kartu kredit adalah nasabah berutang ke bank. Lalu bank ngasih reward ke nasabah. Insya Allah tidak masalah. Sebagaimana ada orang nggak mampu, lalu kita bantu dia dengan utang, di saat yang sama kita kasih dia sedekah. Hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya pahami ya tentang layanan yang diberikan oleh kartu kredit. Tapi sebisa mungkin nggak pakai kayak gitu ya, karena dikhawatirkan nanti kalau kita nggak bisa bayar tepat waktu, kemudian kita bayar bunganya. Wallahu a'lam. Kalau saya, namun satu keharusan ya kalau di sana Pak ya, nggak bisa tanpa kartu kredit. Gini Ustaz, salah satunya sebenarnya untuk sekolah di sini sekolah mahal Ustaz ya. Biasanya ada sekolah itu kan dibayarin sama perusahaan, cuman kita harus bayar dulu. Ya kadang-kadang kalau kita pas ini kan, ya kalau ada saldo rekening banyak itu kita kalau enggak kita pakai kartu kredit, nanti kita reimburse gitu Ustaz ke perusahaan. Hanya cara pembayaran aja mungkin memudahkan kita aja karena kalau pakai debit nggak bisa. Bisa juga Ustaz. Cuman biasanya karena jumlahnya besar Ustaz kadang-kadang tergantung ya. Gitu. Baik. Ya barangkali itu Ustaz.
Jadi Iya, iya. kebutuhan yang nggak Sebenarnya bisa dipisahkan, insya Allah nggak masalah. iya, iya. Untuk memudahkan kita aja untuk cara bayar nanti besok kita minta ganti ke perusahaan, langsung kita lunasi gitu. Rimbes, masya Allah. Iya, Barakallah reimburse fiik. gitu. Baik, jazakallah. Ada pertanyaan lagi sepertinya dari Pak Faisal tadi kalau nggak salah ya? Betul Pak Faisal? Nah. Assalamualaikum Oh, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini Silakan. Ustaz, Ana ada pertanyaan. Bagaimana dengan deposito di bank syariah? Dengan akadnya itu kan kita mudharabah bagi hasil. Tapi kita kan menyerahkan uang itu kita nggak tahu dipakai dengan untuk usaha apa, karena kita menyerahkannya ke bank syariah itu. Itu bagaimana Ustaz hukumnya? Mungkin itu aja. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Nah, kita akan bahas tentang deposito di bank syariah. Akadnya mereka sebut dengan akad mudharabah. Sehingga nanti ada bagi hasil dari bank syariah ke nasabah. Cuman ada beberapa syarat yang harus ada dalam akad mudharabah. Di antara syarat mudharabah, jadi kalau sebatas penamaan akad, kita tidak mempermasalahkan. Yang jadi masalah adalah, betul nggak kamu ini melakukan mudharabah? Kalau ternyata dia tidak sejalan dan tidak sesuai dengan ketentuan mudharabah, ya tidak kita sebut akadnya mudharabah. Jadi mudharabah itu ada beberapa ketentuan. Di antaranya adalah modal tidak boleh dijamin. Share screen. Modal tidak boleh dijamin. Kalau modal itu dijamin, ya tidak boleh. Ada sebuah hadis yang mengatakan Nabi SAW bersabda, "Wala ribhu ma lam yudman." Tidak boleh ada keuntungan yang tidak memberikan resiko kerugian. Wala ribhu ma lam tadman. Ini hadisnya. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Tidak boleh ada keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian, sehingga modal tidak boleh dijamin. Sebagaimana pemodal berharap dapat untung, maka di saat yang sama pemodal juga harus siap dengan resiko kerugian. Makanya ada rumus keseimbangan, peluang untung sama dengan resiko rugi. Saya tidak mengatakan bahasanya usaha itu harus rugi, tidak. Tapi siapa yang ingin dapat untung, maka dia juga harus siap dengan resiko rugi. Satu ini. Bahwasanya modal tidak boleh dijamin. Yang kedua, unit usaha dari pihak bank harus jelas. Unit usaha dari pihak bank harus jelas. Saya menyerahkan modal ke si A. Terus saya tanya, modal ini kamu mau pakai apa? Si A butuh modal ya. Berapa? 10 juta. Nah, ini saya kasih 10 juta. Terus saya tanya kepada A, kamu modal ini mau kau gunakan untuk apa? Terus si A bilang, enggak tahu, bingung saya. Nah, pengusaha saja masih bingung. Dia bawa modal, duit saya akan lebih banyak nganggur, enggak kepake. Sekarang kembali ke sini. Unit usaha pihak bank itu apa? Oh, transportasi atau apa? Karena unit usahanya nggak jelas, ya gimana kita bisa memberikan modal kita kepada pihak bank? Sementara unit usahanya belum jelas. Ada satu perkataan yang bisa saya sebutkan. Ini perkataan baik ini, perkataan Ibnu Rushd.
Ibnu Rushd pernah mengatakan, ajma'a ulama'ul amsar. Ulama dari berbagai negara sepakat tidak boleh annahu la yajuzu lil amil ay ya'khudha nasibahu min ribah illa bi hadrati rabbil mal. Bahwa amil tidak boleh mengambil keuntungan bagiannya kecuali dengan melibatkan Rabbul Mal. Tujuannya apa? Agar terjadi transparansi. Sehingga dalam muamalah mudharabah harus ada transparansi. Kalau nggak ada transparansi ya itu termasuk di antara mudharabah yang nggak jelas. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Kalau maaf, saya potong. Jadi 2 menit lagi kita masuk waktu maghrib di Abu Dhabi. Saya pikir ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu. Jazakallah, Bapak Ibu sudah terlibat dalam sesi tanya jawab, dan kepada Ustadz, jazakallah khairan katsira. Semoga apa yang disampaikan Ustadz menjadi ilmu bermanfaat bagi kita. Ya. Kemudian Ustadz, sebelum ditutup ada beberapa pengumuman bagi Bapak Ibu. Insya Allah kajian KMM ini seperti disampaikan di chat di awal tadi, bahwa kita insya Allah melaksanakan kajian rutin tiap minggu, tiap hari Sabtu di waktu yang sama. Jadi Bapak Ibu kita mengundang untuk selalu hadir. Insya Allah setiap minggu juga akan ada undang-undangan secara terpisah, baik mengaji masalah tafsir, ada juga sirah, ya, ada juga mengenai hadis dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu juga silakan juga untuk berkontribusi dalam meningkatkan kegiatan dakwah dengan berinfak untuk KMM. Insya Allah kita akan gunakan untuk kegiatan KMM yang lain, insya Allah. Kemudian Ustadz, sebelum ditutup nanti Ustadz mohon nanti sekedar doa buat kita dan negara kita, Ustadz. Fadhol Ustadz sebelum kita tutup. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan, ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi yang lebih lengkap tentang riba, buku yang saya tulis Ada Apa Dengan Riba telah dibedah selesai, ya, dari mulai awal sampai akhir dalam beberapa sesi kajian. Ada berapa? 34 sesi kajian yang itu dibedah setiap pagi dan sudah selesai sekitar ya 3-4 pekan yang lalu, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ. Semoga memberikan manfaat bagi yang lain. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kebaikan bagi kaum muslimin dan bangsa kita, baik kebaikan yang ada di pemerintahan maupun di kalangan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi semuanya. Dan semoga Allah segera mengangkat pandemi ini sehingga mereka bisa beraktivitas dengan normal, dan Allah memberikan yang terbaik bagi kaum muslimin dan bangsa Indonesia yang lainnya yang saat ini tengah dirundung dengan musibah, baik berupa banjir maupun musibah yang lainnya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa a'inhum ala tanfidhi amanatihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufik. Dan insya Allah untuk file presentasi tadi saya coba ngirim melalui Zoom tapi belum ketemu posisi filenya di mana, ya. Jadi filenya, nah, insya Allah nanti saya kirim melalui ya, nanti Pak Sumarwito. Pak Wito Sumarto akan komunikasi ya ke email beliau atau nanti gitu, Ustaz. Siap, insya Allah. Jazakallah Ustaz, semoga disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Ustaz, insya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri kajian dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Baik, acara kita tutup. Terima kasih semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Khairan, jazakallah. Kalau Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Wa jazakallah khairan. Barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live dari meeting. Nah, Apa tuh? Silakan Ustaz. Kami tutup meetingnya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas partisipasinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti rekamannya nanti insya Allah akan kita share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.